Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita akan kembali mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis ke-18, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dengan sanadnya dari Abi Dzar Jundub ibni Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan perlakukanlah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis hasan, kualitasnya hasan. Wa fi ba'dhin nusakh, pada sebahagian naskah, yaitu naskah Sunan At-Tirmizi, beliau menyebut hasanun sahih. Status hadis ini kualitasnya adalah hasan sahih. Di sebahagian naskah disebut hasan, di sebahagian naskah yang lain disebut hasanun sahih. Nanti akan kita jelaskan apa maksud dari ungkapan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam hadis ini dalam syarhul hadis, penjelasan tentang hadis tersebut. Yang pertama, diperkenalkan secara singkat di sini Abu Dzar Al-Ghifari, nama aslinya adalah Jundub ibni Junadah. Jundub itu nama aslinya, Abu Dzar itu panggilannya atau kunyahnya. Beliau adalah as-sahabi asy-syahir, seorang sahabat yang populer, yang masyhur, az-zahid al-ma'ruf, seorang yang dikenal dengan kezuhudannya. Beliau sangat zuhud
Orang zuhud itu selalu fokus kepada hal-hal yang bermanfaat bagi dia. Orang zuhud itu bukan saja meninggalkan yang haram, yang syubhat, tapi orang zuhud itu bersungguh-sungguh meninggalkan hal yang sia-sia, walaupun bukan haram. Hal-hal yang tidak berguna dia tidak akan lakukan itu. Dalam perjalanannya kita mengetahui bahwa Abu Dzar ini punya pandangan yang unik, yang agak berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Semua sahabat Rasulullah itu mulia, semoga Allah meridai mereka. Menurut pendapat Abu Dzar, ini salah satu sisi kezuhudan beliau. Menurut beliau, apabila seseorang memiliki harta yang lebih dari apa yang dibutuhkan, maka harta tersebut dianggap sesuatu yang tercela. Jadi yang boleh kita miliki menurut beliau adalah apa yang kita butuhkan saja. Selebih daripada itu, kalau menurut Abu Dzar itu harus diinfakkan di jalan Allah. Inilah mungkin sebab terjadi perselisihan beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi gubernur di Syam. Kalau Muawiyah bersama sahabat-sahabat yang lain berpandangan harta yang dimiliki seseorang, asalkan harta itu sudah ditunaikan kewajibannya, dia sudah tunaikan zakatnya, dia sudah tunaikan nafkah yang wajib dia keluarkan, kifarah, nazar dan sebagainya, kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta itu. Kalau harta itu berlebih, maka yang lebih itu boleh dimiliki, halal untuk dimiliki, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kewajibannya sudah kita tunaikan. Abu Dzar punya prinsip, walaupun harta itu sudah ditunaikan zakatnya, sudah ditunaikan segala kewajiban-kewajibannya, kalau seandainya harta itu masih lebih, maka harta itu pun harus disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita miliki itu hanya yang kita butuhkan saja. Itu prinsip dari Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya beliau disebut Az-Zahid Al-Ma'ruf, seorang sahabat yang sangat terkenal dengan kezuhudannya, yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian sahabat yang kedua yang menjadi ar-rawil a'la, yang menjadi perawi tertinggi dalam hadis ini adalah Abu Abdurrahman Mu'az ibn Jabal. Beliau dikenal a'lamis sahabati bil halal wal haram, sahabat yang paling mengetahui persoalan halal dan haram. Jadi sahabat Rasulullah ini punya kelebihan-kelebihan. Disebutkan dalam sebuah hadis marfu', ini dari Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Sahabatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Sahabat Nabi yang paling sayang kepada umat ini adalah Abu Bakar. Makanya kalau ada orang datang pada Rasulullah bertanya, siapa orang setelah Rasulullah wafat nanti yang kami temui kalau seandainya kami ada hajat kebutuhan, Nabi mengatakan, temui Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang yang paling sayang kepada umat ini. Nabi mengamanahkan kita kepada Abu Bakar. Kemudian kata Nabi, wa asyadduhum fi amrillah Umar. Orang yang paling tegas dalam kebenaran adalah Umar. Jadi dia enggak main-main. Keras, tegas di atas kebenaran. Wa asdaquhum hayaan Utsman ibnu Affan. Orang yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Jadi masing-masing punya karakter sahabat Rasulullah ini. Tidak semuanya keras, tidak semuanya lembut, tidak semuanya bersifat seperti Utsman. Makanya ketika mereka menjadi khalifah, kebijakan-kebijakan yang diambil kadang-kadang berbeda, bertentangan. Itu bukan karena yang satu benar yang lain salah, bukan, tapi karena karakternya beda-beda. Yang jelas semuanya di atas manhaj yang benar.
Zaman Umar, para sahabat dilarang keluar dari Madinah, tidak boleh keluar satupun dari Madinah, kecuali orang-orang yang diizinkan, ada misi tertentu. Pada zaman Utsman, para sahabat diizinkan keluar dari Madinah, pergi merantau ke berbagai wilayah yang ada. Beda kebijakan. Pada masa Umar, tidak boleh ada satupun dari keluarganya yang menjadi pejabat. Kalau sudah Umar jadi khalifah, tidak boleh ada anak Umar, keponakan, menantu, tidak boleh ada yang menduduki jabatan. Pada masa Utsman, ada sebahagian dari Bani Umayyah yang menduduki jabatan. Yang mana yang benar, yang mana salah? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi jangan pula kita katakan Umar ini benar, Utsman salah. Itu kita yang salah. Ya, mereka di atas manhaj benar. Yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Kisahnya sudah sering kita jelaskan. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Muaz ibnu Jabal. Dan sahabat Nabi yang paling mengetahui persoalan halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Ini termasuk fuqaha us-sahabah, sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai faqih, ahli fikih, ahli agama, sebagai referensi dalam fatwa agama. Ini Muaz bin Jabal. Makanya beliau yang diutus oleh Nabi SAW ke Yaman untuk berhadapan dengan orang-orang Yaman. Kita tahu masyarakat Yaman itu masyarakat yang sangat heterogen. Di situ ada orang Nasrani, di situ ada orang Yahudi, ada Majusi, macam-macam di situ. Percampuran budaya, agama ada di sana. Sehingga biasanya kalau masyarakat itu heterogen, biasanya masyarakatnya itu punya kemajuan dalam hal berfikir, intelektual. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi gesekan-gesekan, adu argumentasi dan sebagainya ketika Islam diajarkan, didakwahkan ke negeri Yaman. Maka yang dikirim ke sana bukan sembarang orang. Yang dikirim di sana adalah orang-orang yang punya kapabilitas, yang punya kemampuan, seperti Muaz bin Jabal yang sanggup berhadapan dengan problematika masyarakat di sana. Ya, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini yang menjadi perawi hadis kita pada malam yang berbahagia ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kalimat pertama dari hadis ini menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, seperti yang sudah sering kita dengar. Ittaqa yattaqi, dari kata wiqayah, waqa yaqi. Ketika dirubah kata kerja ini dalam bentuk ifta'ala yafta'ilu, maka menjadi iutaqa yautaqi, kemudian berubah menjadi ittaqa yattaqi. Artinya takut. Bertakwa itu artinya takut kepada Allah. Dengan kata lain, takwa itu artinya kita menjadikan suatu benteng atau perisai antara kita dengan azab Allah. Jadi orang yang bertakwa itu sebenarnya orang yang sedang mempersiapkan perisai, benteng antara dia dengan azab Allah, dengan neraka Allah. Bagaimana perisai itu bisa terbangun? Bagaimana perisai itu bisa wujud? Yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, seperti dalam hadis lain dikatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Waspadailah neraka itu, azab Allah itu dengan sebutir kurma. Artinya kita membentengi diri kita, membuat perisai untuk diri kita dari api neraka dengan bersedekah, dengan sebutir kurma tadi. Jadi sedekah itu bisa membentengi kita. Ini bagian dari ketakwaan. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, itu artinya apa? Jauhilah larangan Allah, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang terkandung dari kata-kata takwa tadi. Dan ini merupakan wasiat Allah, nasihat Allah kepada semua manusia, lil awwalina wal akhirin, baik manusia yang pernah hidup pada zaman dahulu maupun pada masa yang akan datang. Jadi wasiat Allah, pesan Allah kepada siapapun, kepada semua nabi, kepada semua umat yang pernah
hadir dalam kehidupan ini salah satu pesan Allah, yaitu pesan ketakwaan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, di tempat manapun, di bumi manapun, di bawah langit, di bawah kolong langit manapun. Di situ kita disuruh bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala fil khalwati wal jilwah, baik pada waktu kita sendirian maupun pada waktu kita bersama orang lain. Dalam kesendirian, dalam khalwah kita itu, ataupun ketika kita berada di hadapan orang lain. Fil ghaibati wasyuhud, baik ketika kita melakukan perjalanan safar ke berbagai tempat atau ke tempat-tempat yang lain, ataupun ketika kita berada di kampung halaman, ketika kita ada di kampung halaman. Liyakun mustawat taqwa indaka wahid, hendaknya tingkat ketakwaan kita itu tidak berubah. Ketika kita berada di Lok Sumawe ini dengan kita berada di Medan, mustawa tingkat ketakwaan itu tidak berubah. Ketika kita berada di Aceh, ketika kita berada di Thailand umpamanya, tidak berubah, sama. Ini yang dimaksud dengan Nabi, ittaqillah haitsuma kunt, jaga ketakwaan itu dimanapun kamu berada, tidak berubah. Kenapa begitu? Karena memang, kenapa Rasulullah sampai berpesan seperti itu? Karena memang banyak di antara manusia, mungkin kita termasuk di antaranya, yang ketakwaan kita itu bisa berubah-ubah, tergantung suasana, kadang-kadang tergantung musim, kadang-kadang tergantung tempat di mana kita berada. Maka disitulah ketakwaan kita berubah. Jadi pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam hadis ini adalah mempertahankan tingkat ketakwaan itu dimanapun kita berada, baik di negeri kita maupun di negeri orang lain. Biasanya orang lebih berani melanggar perintah Allah, melakukan maksiat kepada Allah ketika dia tidak berada di kampungnya sendiri. Pergi ke kampung orang atau pergi ke negeri lain, apalagi negeri itu adalah negeri yang tidak ada penerapan syariat Islamnya umpamanya, negeri yang serba boleh. Itu sering sekali seseorang menurun nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak dilihat oleh orang-orang yang mungkin dikenal selama ini, orang-orang yang mengenalnya selama ini. Kalau di kampung halaman mungkin kita malu dengan keluarga, malu dengan guru, malu dengan murid, atau malu dengan orang kampung yang mengenal kita. Tapi pada saat kita jauh, berada di negeri orang, tidak ada seorang pun yang mengenal kita, maka disitulah mulai keberanian kita untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah muncul. Maka dari hadis ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk tetap menjaga kualitas ketakwaan itu dimanapun kita berada. Mungkin salah satu contoh yang paling baik dalam hal ini adalah kalau kita membaca kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini salah satu contoh teladan kita dalam hal ketakwaan. Coba kita lihat bagaimana Nabiullah Yusuf itu. Nabiullah Yusuf itu dari sejak kecil dia sudah berpisah dengan keluarganya karena dikhianati oleh saudara-saudaranya. Kemudian dibawa oleh suatu kafilah, dibawa jauh ke negeri Mesir. Dia tinggal di Kan'an, wilayah Syam atau Palestina itu. Dibawa jauh ke negeri Mesir, sehingga keluarganya pun tidak tahu di mana keberadaan dia, orang kampungnya tidak tahu di mana keberadaan dia. Dia hidup di negeri orang sebagai perantauan. Kemudian dibeli oleh pembesar Mesir, hidup di istana.
Sampai di istana terjadilah apa yang terjadi. Ketika dia sudah beranjak dewasa, ternyata istri dari pembesar itu merasa tertarik dengan Yusuf, menggoda Yusuf untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya kita pada posisi Nabiullah Yusuf seperti itu. Jauh dari kampung halaman, jauh dari keluarga. Kalau seandainya seorang Yusuf melakukan itu, tak ada yang tahu. Orang kampung tak ada yang tahu. Orang Kan'an, kampung tempat dia dibesarkan itu, tak ada yang tahu. Jauh dari kampung halaman, kemudian tinggal di istana. Yang mengajak berbuat perbuatan yang haram itu adalah pemilik istana itu, tuan rumahnya, istri pembesar Mesir itu. Kemudian istri pembesar Mesir tersebut bukan orang biasa, orang punya kedudukan, punya harta, dan punya kecantikan. Siapa yang tidak tertarik itu? Zu nasabin wa jamalin, punya zatu nasabin wa jamal, punya kedudukan, punya harta, dan punya kecantikan. Dia yang mengajak, dia yang menawarkan dirinya. Jadi tidak perlu Nabi Yusuf merayu dia untuk melakukan itu. Jadi Nabi Yusuf itu posisinya dikejar-kejar. Jadi perempuan itu yang menawarkan dirinya. Bayangkan. Jadi kalau seandainya dia tidak bertakwa kepada Allah, maka pasti sudah terjadi perbuatan yang diharamkan itu. Tapi Nabi Yusuf betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca hadis ini, kita diingatkan dengan kisah Nabiullah Yusuf itu. Bagaimana kita bisa seperti itu? Ini latihannya berat memang. Supaya ketakwaan kita itu sama dimanapun kita berada, ini berat latihannya. Maka ketakwaan itu bukan mudah untuk kita meraihnya. Itu ada kaitannya dengan segala aspek. Takwa itu berkaitan dengan apa yang kita makan, berkaitan dengan apa yang kita minum, berkaitan dengan penghasilan kita, berkaitan itu. Jadi takwa itu bukan sekedar doa apa yang kita baca. Kadang-kadang bapak atau ibu sering tanya, Ustaz, doa apa yang kita baca supaya kita bisa bertakwa, supaya anak kita bisa bertakwa? Bukan soal doa apa. Takwa itu kaitannya erat dengan makanan kita bagaimana. Kita kasih makan anak kita seperti apa, penghasilan yang kita dapatkan seperti apa. Kemudian setelah semua itu beres, bagaimana ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kalau ibadahnya masih musim-musiman, ini belum takwaan. Berat, mencapai derajat ketakwaan itu berat. Salat itu mengantarkan kita kepada ketakwaan. Tapi bagaimana salat itu bisa menjadikan kita pribadi yang bertakwa? Perlu ada kriteria-kriterianya, ada syarat-syaratnya. Puasa itu mengantarkan kita kepada ketakwaan. Tapi bagaimana puasa itu bisa menjadikan kita orang yang bertakwa? Ini ada syarat-syaratnya. Inilah yang harus kita tempuh. Jadi jalan menuju takwa ini jalan yang menanjak, sulit. Perlu latihan, perlu kesungguhan, kesabaran. Dan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hal ketakwaan ini luar biasa. Mereka menghadapi cobaan-cobaan yang begitu berat. Ada nafsu di dalam diri kita, yang innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada yang buruk. Kemudian ada syaitan yang menungganginya. Syaitan pun tidak satu macam. Minal jinnati wan nas, ada dari jin, dari manusia. Berat jalan menuju ketakwaan itu. Makanya keutamaannya pun luar biasa. Tidak tanggung-tanggung. Tidak ada balasan bagi orang yang bertakwa ini kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada kalimat berikutnya dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Artinya ketika seseorang sudah melakukan keburukan,
berbuat dosa dan manusia itu tidak ada yang maksum. Maka kemudian dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan iringilah keburukan yang sudah kita lakukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kita lakukan sesuai dengan kadarnya. Yang dimaksud dengan sayyi'ah di sini, kata para ulama, ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu bisa terhapus oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi as-saghair, kategori as-saghair, dosa-dosa kecil. Sedangkan al-kabair, dosa-dosa besar, maka ini tidak bisa terhapus dengan kebaikan, dia harus dengan taubatan nasuha. Dia harus dengan taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kabair. Tentu al-kabair ini punya kriteria ya. Setiap dosa yang ada ancaman neraka itu kabair, dosa besar. Setiap dosa yang ada hukuman dunia, hukuman cambuk, hukuman rajam, hukuman potong tangan, setiap dosa yang ada hukuman dunia, ada hudud, ada qisas, maka itu masuk dalam kategori dosa besar, kabair. Kemudian setiap dosa yang ketika Rasulullah menjelaskan dosa itu diiringi dengan kalimat laknat, misalnya Allah melaknat, Rasulullah melaknat orang yang melakukan ini, itu pertanda itu dosa besar. Ya, mungkin silakan dicek nanti kitab Az-Zawajir karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ada kriteria-kriteria dosa besar. Tapi kalau suatu perbuatan itu dilarang umpamanya tanpa disertai dengan ancaman-ancaman seperti tadi, itu mungkin masuk dalam kategori dosa kecil atau as-saghair. As-saghair ini bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainaha majtunibatil kabair. Salat 5 waktu antara satu waktu ke waktu berikutnya itu bisa menghapuskan dosa yang dilakukan di antara keduanya. Dosa kecil ya. Jumat ke Jumat. Ini kita melaksanakan ibadah Jumat hari ini. Kalau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menghapuskan dosa kita yang kita lakukan antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffir, bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Majtunibatil kabair, selama seseorang itu menghindari diri dari dosa-dosa besar. Tapi kalau sudah gilirannya dosa-dosa besar, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan taubatan nasuha. Suatu hari datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu mengatakan atau bercerita bahwa dia telah melakukan satu dosa terkait dengan perempuan. Dia katakan, ya Rasulullah, saya sudah melakukan semuanya dengan perempuan itu kecuali zina. Selain zina sudah saya lakukan semua. Sudah dijamah semua kecuali zina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal sallaita ma'ana subh? Apakah kamu ada salat subuh bersama kami? Sahabat tadi mengatakan, na'am, iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan yang tadi kamu lakukan. Tapi dengan sungguh-sungguh. Kalau salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga ini kaitannya dengan kualitas salat juga. Bagaimana salat kita itu bisa menghapuskan dosa, sementara salat itu sendiri belum mampu untuk menebus dirinya. Salatnya tidak diterima oleh Allah, bagaimana dia bisa ampuh menghapuskan dosa-dosa kita? Jadi ini sebenarnya hadis ini bukan untuk membuka celah untuk kita berbuat dosa, bukan. Tapi hadis ini menjelaskan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan satu kesalahan, jangan putus asa. Kadang-kadang setan membisikkan itu. Ketika kita sudah bersalah, setan membisikkan seolah-olah kita ini adalah orang yang paling jahat di muka bumi ini dan Allah tidak akan mengampuni kita. Itu bisikan-bisikan setan. Maka kita tepis dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang besarnya rahmat Allah kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalimat terakhir dari hadis ini Nabi mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, perlakukanlah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperlakukan saudara kita dengan akhlak yang mulia. Karena kita tidak hanya diperintahkan untuk menjalin hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, tapi juga dengan manusia, hablum minan nas. Perlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, begitulah orang lain ingin diperlakukan oleh kita. Saya rasa semua orang ingin diperlakukan dengan baik. Kalau kita mendapat nikmat, kita ingin orang lain mengucapkan selamat. Kita tidak ingin ada orang yang iri, dengki dengan kenikmatan yang kita peroleh. Orang pun begitu. Orang lain pun begitu. Ketika kita mendapat musibah, pasti kita ingin orang datang menghibur kita. Orang lain pun begitu, sama. Ketika kita melakukan kesalahan, kita ingin orang lain memaafkan kita. Orang lain pun begitu. Maka pada saat saudara kita mendapat kenikmatan, ucapkan selamat. Kita bahagia dengan kenikmatan, kebahagiaan dia. Ketika dia mendapat musibah, hibur dia. Ketika dia melakukan kesalahan, maafkan dia. Karena kita ingin diperlakukan seperti itu. Perlakukanlah manusia seperti kita ingin diperlakukan. Bagaimana kita ingin diperlakukan orang, begitulah kita memperlakukan saudara kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya cukup menekankan persoalan akhlak ini. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis sahih, "Asqalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq." Perkara yang paling memberatkan timbangan seorang mukmin, timbangan kebaikan maksudnya, adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi apa yang membuat timbangan kebaikan kita menjadi paling berat? Itu adalah akhlak yang mulia. Kemudian apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan aqrabun nas, ya, manusia yang paling dekat majelisnya, yang paling dekat posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kita sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian timbangan kebaikan kita menjadi sangat berat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Jadi banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menekankan pentingnya akhlak ini. Maka kita perlu belajar akhlak. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan tetangga, akhlak dengan teman, akhlak dengan guru, akhlak dengan murid, akhlak dengan sesama. Ini sangat ditekankan dalam agama kita, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, salah satu tugas utama beliau adalah memperbaiki akhlak manusia. Dan semua ibadah yang disyariatkan itu tujuan utamanya adalah supaya kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Jadi inilah 3 kalimat yang sangat mulia yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang singkat ini, tapi maknanya luar biasa. Dan di akhir hadis tersebut Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan itu kualitasnya bagus, tapi masih di bawah hadis sahih. Artinya ada sedikit kekurangan dari segi hafalan perawinya, itu bermasalah sedikit. Jadi dia sama dengan hadis sahih dalam segala hal, dari segi ittisalus sanad, kemudian apalagi adalatur ruwahnya sama, adamul syuzuz, adamul illahnya sama, cuma perawinya itu hafalannya agak sedikit kurang dibandingkan hadis yang sahih. Itu dalam satu naskah. Dalam naskah lain dikatakan hadis ini hasan sahih. Bagaimana bisa bertemu dua istilah hasan dengan sahih dalam satu redaksi? Di sini para ulama mengatakan kalau ada sebuah hadis bernilai hasan sahih, maka maksudnya adalah sebagai berikut. Seandainya hadis itu memiliki 2 jalur, maka yang dimaksud hasan sahih, hadis itu adalah hasan menurut jalur pertama dan sahih menurut jalur yang kedua.
Kalau hadis itu punya dua jalur, punya dua sanad. Karena yang meriwayatkan hadis ini kan banyak orang, banyak jalur dia. Kalau hadis itu punya dua jalur, hasan sahih itu berarti satu jalur bernilai hasan, satu jalur lagi bernilai sahih. Berarti hadis yang hasan sahih seperti ini lebih tinggi daripada sekedar hadis sahih yang punya satu sanad, satu jalur. Kalau seandainya hadis hasan sahih ini memiliki satu jalur saja, maka yang dimaksud hasan sahih adalah hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Dia masuk kategori hasan atau kategori sahih. Diperselisihkan kekuatannya, kualitasnya. Maka hasan sahih yang punya dua jalur tentu lebih bagus, lebih unggul daripada hasan sahih yang punya hanya satu jalur, karena di situ ada perselisihan pendapat ulama tentang kualitas hadis tersebut. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita untuk malam ini, hadis Rasulullah dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-18, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.